Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau cerita horor lagi nih dengan judul yang baru. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru pendatang, aku mau jelasin bahwa channel ini menjelaskan tentang psikopat, membahas tentang cerita hantu yang aku bahas sampai habis. Jadi kalian boleh dengerin cerita tanpa harus membaca karena aku udah membaca untuk kalian. Dan juga channel ini juga bahas tentang hal-hal random lainnya kayak jokes mungkin. Nah juga di cerita ini aku ada buat puisi loh yang aku tulis dan karang sendiri. Oke teman-teman, dan mungkin tanpa lama-lama ya kita langsung masuk aja ke ceritanya. Judulnya adalah Deso Gondo Mayit. Malam ini gue izinkan memulai sebuah cerita yang pernah diceritai oleh Seseorang yang menurut gue spesial, karena gue udah kenal dia lama sekali. Meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi gue udah nganggap dia abang kandung. Udah lama seingat gue buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue buat nyari duit kerja serabutan. Dan hari ini gue balik lagi ke kota ini buat ketemu Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen untuk wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, gue jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut gue menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu gue ingat. Cerita tentang Deso Gondo Mayit. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Gue bertanya penasaran. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyaut membuat gue semakin penasaran. Sampai pandangan gue teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gue kenal akrab, datang, duduk, dan memesan kopi. Di sini gue melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari aslinya. Masih diingat saja, lupakan saja. Mendengar itu gue pun langsung memohon sejujurnya, gue paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh gue udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa gue yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita. Gue pun menyanggupi. Disinilah gue melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini. Gue mengeritkan dahi. Oh, daerah sana. Gue mengangguk. Di sanalah desa ini berada. Dan disinilah cerita ini akan dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode 2011-2012 di Universitas. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat sebagai ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan ujian tengah semester. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukanlah jalur pendakian pada umumnya,
Namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu setidaknya itu ada yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah, begini saja Mas. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan putusannya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak seperti bukit setapak yang bisa ditelusuri lebih tinggi. Namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Us, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ya ceritanya. Mungkin kita lanjutkan besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.